Halo, selamat pagi. Berjumpa lagi dengan Pak Toto. Semangat pagi, Namo Buddhaya. Gimana kabar anak Bapak di rumah? Tentunya Bapak harapkan semua anak Bapak di rumah sehat selalu dan tetap semangat dalam belajar. Di video pembelajaran kali ini kita sudah masuk ke materi baru, yaitu materi tema 3. Ya, kita sudah masuk tema 3. Kemarin kita sudah belajar dari tema 1, tema 2. Sekarang kita belajar tema 3 tentang muatan pelajaran IPS. Nah, di tema 3 ini yaitu peduli terhadap lingkungan yang akan kita bahas nanti. Subtema 1 tentang kenampakan alam dan pemanfaatannya. Oke, mari kita bahas bersama-sama. Kenampakan alam dan pemanfaatannya. Kenampakan alam adalah bentuk permukaan bumi yang terbentuk secara alami atau bukan buatan manusia. Kita juga harus memanfaatkan sumber daya alam dengan bijak. Bijak memanfaatkan sumber daya alam artinya menggunakan dengan tepat dan hemat sesuai dengan kebutuhan. Setiap kenampakan alam di Indonesia memiliki ciri-ciri atau karakteristik yang berbeda. Perbedaan ciri-ciri tersebut membuat pemanfaatan setiap kenampakan alam berbeda-beda. Di antaranya adalah daratan hingga pantai. Apa saja kenampakan alam yang ada di Indonesia? Ayo, kita simak penjelasan berikut. Nah, yang pertama ada daratan tinggi. Daratan tinggi adalah daerah yang terletak di ketinggian lebih dari 400 meter di atas permukaan laut atau MDPL. Karakteristik daerah ini adalah memiliki udara kering, beriklim sejuk, dan jarang turun hujan atau tidak menentu. Kegiatan ekonomi yang cocok adalah perkebunan, peternakan, dan pariwisata. Penduduk di daratan tinggi biasanya bermata pencaharian sebagai petani dan peternak. Nah, di sini terdapat sebuah gambar contoh-contoh dari perkebunan. Yang pertama yaitu kebun teh, biasanya dimanfaatkan untuk bahan baku pembuatan minuman. Kemudian kebun sayur, kebun karet. Nah, kebun karet ini biasanya dimanfaatkan sebagai bahan baku pembuatan ban. Kemudian kebun kopi ini juga sama, digunakan sebagai bahan baku untuk membuat minuman. Dan yang terakhir adalah kebun buah. Kemudian contoh gambar tentang peternakan dan pariwisata. Di sini terdapat contoh sapi perah. Nah, sapi perah ini dimanfaatkan susunya ya. Kemudian pariwisata. Nah, pariwisata ini kalau di daratan tinggi dimanfaatkan pemandangannya untuk tempat wisata ya, anak Bapak ya. Oke. Kita lanjut. Yang kedua yaitu daratan rendah. Daratan rendah adalah daerah yang terletak di ketinggian antara 0 sampai 200 meter di atas permukaan laut atau MDPL. Karakteristik daerah ini adalah berudara panas dan sering turun hujan. Kegiatan ekonomi yang cocok adalah pertanian seperti padi, jagung, palawija, tebu, dan kelapa sawit. Untuk industri seperti pabrik-pabrik. Kemudian kalau perdagangan seperti toko, pasar, dan lain sebagainya. Dan yang terakhir yaitu perumahan. Mata pencaharian penduduk di daratan rendah biasanya adalah petani, peternak, dan pegawai perusahaan. Nah, yang ketiga yaitu pantai. Pantai adalah daratan yang berbatasan langsung dengan laut dengan ketinggian 0 meter di atas permukaan laut atau MDPL.
Karakteristik daerah pantai adalah memiliki udara panas, jarang turun hujan, dan mendapat sinar matahari secara langsung. Kegiatan ekonomi yang cocok di daerah pantai adalah pertanian, seperti kelapa dan petani garam. Kalau perikanan, seperti ikan dan udang. Olahraga air, pariwisata, dan budidaya rumput laut. Contoh pemanfaatan pantai yang pertama yaitu tambak. Tambak digunakan untuk budidaya ikan laut, udang, cumi-cumi, dan rumput laut. Kemudian petani garam. Dan yang terakhir yaitu pelabuhan. Ini pelabuhan biasanya digunakan untuk melabuh kapal-kapal, ya, tempat kapal-kapal untuk berlabuh, ya. Selanjutnya, mata pencaharian penduduk di pantai biasanya adalah nelayan, peternak ikan, petani garam, petani kelapa, penjaga pantai, dan yang terakhir yaitu pedagang. Ciri-ciri sumber daya alam. Salah satu contoh sumber daya alam adalah tanaman. Tanaman ada tumbuh di daratan tinggi dan juga ada yang tumbuh dengan baik di daratan rendah. Berikut contoh tanaman yang dapat hidup daratan tinggi dan di daratan rendah. Yang pertama yaitu padi. Tanaman padi dapat tumbuh di daratan tinggi dan di daratan rendah yang beriklim tropis. Tanah yang cocok untuk tanaman padi yang mengandung banyak humus dan memerlukan banyak air. Tanaman padi harus ditanam di lahan terbuka karena membutuhkan cahaya matahari yang cukup banyak. Pada awal masa tanam harus digenangi dengan air. Padi juga dapat ditanam di tanah miring atau lereng. Sawah bertingkat yang terdapat di lereng disebut dengan sengkedan atau terasering. Yang kedua yaitu teh. Tanaman teh tumbuh di daerah tropis dan subtropis dengan curah hujan yang cukup tinggi. Tanah yang cocok untuk tanaman teh yang mengandung humus. Semakin tinggi daerah penanaman teh, semakin tinggi juga kualitas teh yang dihasilkan. Berbeda dengan padi, teh tidak memerlukan banyak air saat masa tanam. Nah, itu tadi penjelasan materi yang bisa Bapak sampaikan untuk video pembelajaran kali ini. Semoga anak Bapak di rumah dapat mengerti, dapat memahami tentang apa yang Bapak sampaikan, dan kemudian pada saat Bapak nanti akan memberi tugas, anak Bapak di rumah bisa mengerjakannya dengan baik dan benar. Terima kasih, semoga bermanfaat. Semangat pagi, Namo Buddhaya.